HSE adalah sebuah singkatan dari Health, Safety, and Environment, atau bahasa Indonesianya tuh kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Nah, di beberapa tempat juga ada yang namanya EHS, ada juga yang namanya SHE. Untuk saat ini HSE di beberapa perusahaan ada yang section, ada juga yang departemen. Di section biasanya masuk ke departemen HRGA, ada juga yang masuk di section QC sehingga namanya di QHSE, Quality Health Safety Environment. Kalau di HRGA ada section sendiri untuk HSE. Tapi di beberapa perusahaan besar biasanya juga HSE itu dijadikan departemen. Health-nya departemen sendiri, safety-nya departemen sendiri, dan enviro-nya departemen sendiri. Peran HSE di perusahaan itu sangat penting karena kita yang membuat aturan untuk perusahaan. Kita mengatur tentang kesehatan karyawan, kita mengatur tentang keselamatan karyawan, kita mengatur tentang lingkungan kerja perusahaan, lingkungan kerja area pabrik, sehingga karyawan kerja merasa nyaman dengan lingkungannya dan juga perusahaan tidak menimbulkan polusi atau membuang limbah secara sembarangan ke sungai ataupun ke masyarakat. Tugas seorang HSE, banyak banget itu tugasnya. Kalau yang nggak tahu mah pasti ya bisanya cuma menghina. Tapi kalau yang sudah tahu pasti akan bilang, banyak banget ternyata tugasnya ya. Iya, memang banyak. Kita mulai ngurusin dari karyawan masuk, dari kesehatannya, MCU-nya, terus MCU tahunan juga kita harus pantau kesehatan karyawan tersebut. Kemudian terkait safety-nya kita harus memastikan mereka bekerja dengan aman. Caranya dengan apa? Dengan memastikan sumber-sumber bahaya sudah diidentifikasi, dinilai, dan kemudian dikendalikan. Kemudian Lotto Management System juga harus dijalankan. Kemudian APD juga harus dipastikan digunakan dengan benar dan sesuai untuk bahayanya masing-masing. Kemudian terkait lingkungan kita wajib melaporkan kegiatan perusahaan kepada kementerian. Kita harus memastikan bahwa limbah ataupun B3 yang disimpan sesuai aturan. Banyak pokoknya tugas HSE. Dalam 1 tahun itu bisa dirincikan tugasnya apa sehingga menjadi pedoman kita sebagai HSE kerja selama 1 tahun di perusahaan. Nama dokumennya adalah Monitoring and Measurement. Jabatan HSE itu ada banyak ya, dari mulai safety man, kemudian ada HSE officer, kemudian ada HSE supervisor, kemudian ada HSE koordinator, kemudian ada HSE assistant manager, kemudian ada HSE manager, kemudian ada HSE superintendent, kemudian ada HSE general manager, bahkan ada perusahaan yang sampai HSE director. Itu banyak jenjang-jenjang jabatannya. Ya benar, kerjaan HSE itu warawiri, tapi warawirinya adalah memastikan karyawan itu bekerja sesuai dengan prosedur. Kita melihat apakah karyawan sudah menggunakan APD dengan benar. Kalau tidak benar, tidak sesuai prosedur, kita tegur. Wajib HSE berani negur. Kemudian kita juga warawiri kemana? Keluar perusahaan. Kita ke kementerian, berkoordinasi, melaporkan kegiatan keselamatan kerja di perusahaan, melaporkan kegiatan lingkungan di perusahaan. Jadi memang ya benar kerjaan HSE itu warawiri, tapi warawirinya adalah warawiri yang berfaedah, bukan cuman warawiri weleh-weleh. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang HSE. Nah, untuk sekarang ini sudah banyak kampus-kampus yang ada jurusan untuk kerja di dunia HSE. Contohnya UI itu ada Kesmas, kemudian ada teknik lingkungan, magisternya ada magister K3 kesehatan keselamatan kerja, UGM juga ada, ITB ada. Kalau kampus-kampus yang yang tidak besar jarang ada, hanya sedikit yang ada untuk jurusan terkait K3. Mereka banyakkan jurusannya Kesmas, kesehatan masyarakat, tapi di dalamnya ada sub pelajaran terkait K3. Dan juga bisa dari teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu bisa juga nanti berkarir di bidang HSE.
Apakah cuma 2 doang? Enggak, bisa. HSE itu bisa dari semua jurusan. Kuncinya satu. Mau belajar dan sering baca sumber-sumber terkait aturan HSE dan berani berkomunikasi. Mental kita harus kuat untuk membimbing teman-teman ke jalan yang lurus. Peluang kerja HSE, sangat banyak, sangat terbuka. Saat ini industri itu sudah melek untuk HSE, melek keselamatan kerja. Sedikit berbagi pengalaman, bahkan ada satu platform digital, kita sebut aja TokTok ya. Dia membuka loh lowongan HSE. Kemudian logistik, kurir seperti Shopee, Grab itu bahkan buka loh lowongan HSE. Di industri sudah pasti ada HSE-nya. Jadi industri yang menjadikan orang HSE itu hanya sekedar nempel di GA, orang GA-nya suruh jadi HSE, atau orang production-nya disuruh jadi HSE, itu niatnya sudah bagus, tapi alangkah bagusnya dibekali karyawannya yang dijadikan HSE itu untuk training, untuk kuliah lagi gitu. Pendapatan HSE, itu relatif ya, tergantung sektor industrinya. Kalau di pertambangan, di perminyakan itu sudah pasti bisa 2 digit lah range-nya HSE untuk level seperti misalnya HSE officer gitu. Tapi kalau untuk di industri-industri manufaktur, tergantung jabatannya. Semakin tinggi jabatannya tentunya salarinya semakin bagus.